Notasinya huruf B besar. Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang simbol notasi catur. Bisa dilihat di papan catur sendiri sudah saya pasang di sebelah kiri samping papan catur itu ada angka dari 1 sampai 8. Nah, dari bawah papan catur itu ada huruf dari huruf A sampai huruf H. Nah, sebelum kita membahas tentang simbol notasi catur, saya akan menjelaskan tentang nilai di dalam sebuah biji catur. Nah, nilai dari buah catur raja itu nilainya terbatas, serta pergerakannya pun bebas tetapi hanya satu langkah. Untuk yang kedua yaitu ada buah catur menteri, mempunyai nilai 9. Pergerakannya pun bebas. Mau berapa langkah bebas kemana saja. Yang ketiga itu ada benteng. Benteng itu mempunyai nilai 5. Pergerakannya hanya vertikal dan horizontal. Seperti itu. Yang selanjutnya ada gajah. Mempunyai nilai 3. Pergerakannya hanya ke samping saja ya. Maju mundur tapi ke samping. Yang selanjutnya ada kuda. Kuda itu mempunyai nilai 3 sama seperti gajah. Pergerakannya letter L. Baik ke depan maupun ke belakang itu letter L. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada pion. Nah, ke-8 pion ini mempunyai poin 1. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang nilai di dalam permainan catur, khususnya buah catur itu sendiri, karena nilai buah catur itu bisa menentukan posisi kita itu menang atau kalah. Seperti itu. Kita bisa memperhitungkan dengan buah catur lawan. Kita itu mempunyai apa saja sih, nilainya berapa sih. Misalkan 2 benteng dengan 1 menteri itu mempunyai nilai yang berbeda. Yaitu benteng sendiri mempunyai nilai 5, kalau 2 benteng menjadi 10 nilainya. Kalau menteri, 1 menteri itu nilainya cuma 9. Nah, seperti itu. Tapi kadang si seorang pecatur itu suka lebih memilih 1 menteri dibanding 2 benteng. Kenapa? Karena menteri kelihatannya lebih kuat mungkin. Ya memang seperti itu. Tapi tergantung, bisa dilihat dari posisi kita saat bermain gitu. Lebih menguntungkan mana? 2 benteng atau 1 menteri. Seperti itu. Fungsi dari nilai dari sebuah catur itu. Jadi mempunyai nilai. Dan nanti juga menurut yang saya ketahui, kalau misalkan nilai menteri itu 9, maka pion itu nanti kalau misalkan mencapai garis akhir, itu bisa diganti menterinya bukan cuma 1, tetapi tergantung nilai si menteri ini sendiri. Misalkan pion yang sampai garis akhirnya itu ada 3, bisa promosi menjadi menteri 3. Atau misalkan yang jadinya itu ada ke-8-8-nya, itu bisa jadi menteri 8, karena batas nilai akhirnya itu adalah 9. Kalau misalkan benteng itu batas akhirnya itu yaitu 5. Kalau kuda ya 3, seperti itu. Jadi kalau misalkan pion mencapai garis akhir itu biasanya kan suka jadi menteri ya. Yang keduanya itu suka jadi benteng.
suka diganti jadi benteng. Nah, itu padahal sebenarnya bisa menjadi menteri lagi. Bisa menjadi menteri. Jadi kita mempunyai 2 menteri. Karena menteri sendiri mempunyai nilai 9 seperti itu. Kalau misalkan ada yang ngebantah, ya coba bilang aja ke orang yang lebih tahu atau ke wasit atau ke siapa orang yang lebih mengenal catur itu sendiri. Seperti itu. Baik hitam maupun putih itu mempunyai nilai yang sama. Nah, kita kembali ke simbol notasi catur. Sebelum kita menjelaskan tentang simbol notasi catur, ada yang namanya petak notasi catur. Apa sih petak notasi catur itu? Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, G, H itu merupakan petak catur. Petak caturnya sendiri ini tuh namanya petak catur, yang hitam, yang putih itu. Sedangkan petak notasi catur itu ada angkanya masing-masing. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang saya mau jelaskan ini ada tanda nomor 1 di samping kiri. Berarti garis ini merupakan angka 1. Baris yang ini, yang 2, itu berarti nomor 2, petak 2. Dan ini berarti petak 3. Ini petak 4. Ini petak 5. Ini petak 6. Ini petak 7. Dan ini petak 8. Yang terakhir itu petak 8. Kemudian ini ada A, huruf A. Huruf A berarti yang kesini itu adalah semuanya A sampai akhir. Itu A. Yang B ini semuanya berarti B sampai akhir. Yang C, C sampai akhir. D sampai akhir. E sampai akhir. Ini F. Ini G sampai akhir. H ini sampai akhir. Seperti itu. Yang kesini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Yang kesini yang vertikal itu A, B, C sampai H, seperti itu. Nah, untuk menentukan pion atau buah catur itu berada di petak mana, itu kita bisa menentukan dengan menghitung cara yang tadi. Cara seperti ini. Benteng itu berarti berada di petak A1. Yang kita awal sebut yaitu huruf dulu ya, baru angka. Huruf dulu baru angka. Yang kita awal sebut dahulu yaitu huruf dulu baru angka ya. Jadi benteng berada di petak A1. Kuda berada di petak B1. Gajah berada di petak C1. Menteri berada di petak D1. Raja berada di petak E1. Gajah lagi berada di petak F1. Kuda lagi berada di petak G1. Benteng lagi berada di petak H1. Kemudian yang hitam berarti benteng hitam berada di petak A8. Kuda hitam berada di petak B8. Gajah berada di petak C8. Menteri berada di petak D8. Raja hitam berada di petak E8. Gajah hitam mempunyai petak F8. Kuda hitam yang satu lagi berada di petak G8. Benteng hitam berada di petak H8. Serta pionnya ini berada di petak 7. Berarti ini A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7, dan H7. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sekarang kuda berada di posisi melangkah ke sini.
berarti kuda berada di petak F, karena yang kita sebut yang terlebih dahulu kita sebut adalah huruf dulu, maka yang pertama kali disebut yaitu huruf dulu, F3. Karena berada di jajaran angka 3 dan huruf F, seperti itu aja. Kalau dibalas dengan pion, maka pion E6, seperti itu. Membalas dengan pion lagi E4, E4, seperti itu. Balas dengan gajah, sini berarti gajah C5, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang notasi catur. Ada petak notasi catur yang sudah saya jelaskan barusan. Ada yang disebut dengan notasi catur. Nah, inilah simbol notasi catur. Simbol notasi catur ini menurut skala nasional. Nah, yang pertama itu ada raja, notasinya huruf R besar. Menteri, notasinya huruf M besar. Benteng, notasinya huruf B besar. Gajah, notasinya huruf G besar. Kuda, notasinya huruf K besar. Pion atau bidak itu tergantung petaknya. Misalkan petak E4, E2, E3. Tetapi memakai huruf kecil ya E-nya. Jangan memakai huruf besar. Yang selanjutnya ada bulat strip bulat. Itu artinya rokade pendek. Kemudian ada bulat strip bulat 3 kali bulatnya itu ada rokade panjang. Kemudian ada E.P itu N pasan. N pasan nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Yang selanjutnya ada tanda skak, yaitu plus tandanya. Plus 1 artinya tanda skak, kalau plus 2 itu skak ganda, baik oleh menteri sama gajah, pion sama kuda, tergantung posisinya. Pokoknya skaknya itu 2 kali oleh 2 perwira raja, oleh 2 perwira di dalam permainan catur. Nah, yang selanjutnya ada tanda tanya. Artinya itu langkah jelek. Tanda tanya 2 kali, itu langkah jelek sekali. Kemudian ada tanda seru. Itu merupakan langkah yang bagus. Langkah serunya 2 kali, berarti langkah yang bagus sekali. Kalau langkah serunya 3 kali, mungkin itu langkah yang sangat bagus-bagus sekali. Kemudian ada tanda silang. Itu artinya makan atau menangkap. Kemudian ada tanda tanya sama tanda seru, itu artinya langkah diragukan. Kemudian ada tanda seru, kemudian tanda tanya, itu langkah yang patut dikaji. Demikian simbol notasi catur. Setelah kita bahas tadi ada nilai buah catur, kemudian ada petak notasi catur, dan kemudian ini adalah simbol notasi catur. Demikian penjelasan simbol notasi catur. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman semua tentang permainan catur. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.